record ya. Ayo. Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berkumpul bersama di dalam ibadah KW sore hari ini. Pimpin kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan lagu Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu. Yesus puji adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, Kau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, puji syukur. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan, Yesus kekuatanku. Haleluya. Dari bawah, dari yang lagi. Hanya Engkau, Juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, Tuhan saya hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
namamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur semua kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau telah memberi kami kekuatan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan sharing dari hamba-Mu. Kiranya apa yang hendak disampaikan akan menjadi berkat buat kami semua. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing di sore hari ini Tuhan. Pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali ya hari ini bisa ketemu lagi sama-sama. Udah berapa bulan ya kita jalanin ini online. Tapi setiap Senin akhirnya kita tetap istilahnya bertemu lah ya, beribadah bersama-sama di sini. Nah, hari ini saya cuma mau sharing sedikit aja. Ayatnya juga cuma satu, di 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-18. Ayat yang mungkin udah sering kita dengar, sering banget kita dengar. Cuma di sini saya dibawa masuk ke ayat ini, mungkin juga untuk menguatkan semua ibu-ibu yang ada di sini atau nanti yang akan mendengar secara offline nantinya di YouTube. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sedikit ya ayatnya, cuma mengucap syukurlah dalam segala hal. Wow, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan segitu banyak masalah. Kembali lagi kita diingatkan untuk mengucap syukur. Kalau Bu Retno minggu lalu bilang setiap masalah itu pasti ada sesuatu ya, pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar, pasti ada pertumbuhan rohani kita yang lebih daripada itu. Karena Allah sepenuhnya memegang kendali atas diri kita. Minggu ini ya mungkin sedikit bisa dibilang saya sampai bingung loh, kok kayak lanjutan nih ya dari Bu Retno gitu. Tapi ya ini yang saya dikasih hari ini, saya diajar untuk mengucap syukur, bukan untuk kasih tahu aja ya, tapi saya juga dikasih tahu sama Tuhan untuk supaya saya juga bisa mengucap syukur. Dalam apa? Dalam segala hal. Kenapa? Karena seperti yang diterangkan Ibu Retno waktu minggu lalu, Tuhan itu yang pegang kendali atas diri kita, sepenuhnya Tuhan yang pegang kendali. Karena Tuhan yang sudah atur, Tuhan yang pegang kendali, jadi apapun yang kita alami hari ini, kita tetap harus mengucap syukur. Buat apa sih Tuhan? Kenapa sih? Masa bisa kita mengucap syukur ketika ada masalah? Jangan salah. Malah justru itu ketika kita bisa terus mengucap syukur ya, kita tuh malah mengalahkan tujuan iblis. Iblis itu kan maunya supaya nih loh, kasih masalah. Seperti cerita Ayub ya. Cerita Ayub itu kan Ayub, ya iyalah Tuhan, kata iblis kan gitu. Ya iyalah Tuhan, Ayub itu soleh, Ayub itu taat. Kenapa orang dia punya uang banyak, orang anak-anaknya sukses semua, ternaknya banyak, semua pokoknya Ayub kayak punya semuanya. Pastilah dia bisa mengucap syukur. Terus Tuhan bilang apa? Nggak apa-apa, coba aja gitu. Ambil aja semuanya, asal jangan nyawanya. Kan Tuhan bilang gitu ya. Benar kan? Ketika iblis punya tujuan-tujuan tertentu supaya kita tidak lagi mengucap syukur, apa yang terjadi waktu itu? Ayub yang menang, iblis yang kalah. Tuhan langsung lihat loh hambaku Ayub. Dalam segitu parahnya masalah yang dihadapin, yang engkau, maksudnya dicobai lah ya Ayub itu sama iblis. Ayub itu tetap akhirnya mengucap syukur. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Begitu kata Ayub. Langsung iblis di situ ngerasa dia kalah gitu. Nah sekarang kita, bagaimana dengan kita?
Ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi suatu persoalan, apakah kita tetap dapat mengucap syukur seperti Ayub, atau kita malah membiarkan iblis itu menang? Ya, semoga yang mendengar di sini atau nanti yang mendengar secara offline juga percaya, meyakini kalau kita tetap harus mengucap syukur dalam segala hal supaya tujuan iblis untuk menghancurkan iman kita itu semua dipatahkan. Bersyukur itu gampang. Kalau kita lagi happy, kalau lagi punya berkat, ya terima kasih Tuhan Yesus baik. Pasti kita bisa gampang banget bersyukur. Tapi coba ketika kita punya masalah, ketika sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu menimpa kita, masih bisakah kita bersyukur? Bersyukur ketika menghadapi masalah itu sangat susah. Tapi bersyukur ketika kita diberikan berkat, itu gampang. Kok kayak gitu? Ya memang itu manusia. Itu manusia kita saat ini, penuh dengan kekurangan, mudah bersyukur ketika keadaannya baik diberikan Tuhan, tapi masakan kita mau menerima yang baik-baik saja, dan kita tidak mau menerima segala masalah? Kan nggak mungkin. Hidup itu seperti roda, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Nggak selamanya kita bahagia. 50 tahun hidup kita bahagia selamanya, wow puji Tuhan, tapi apa mungkin? Rasanya nggak mungkin ya. Tetap hidup kita pasti hari demi hari pasti ada aja nanti di satu titik, oh Tuhan kasih kita masalah. Kalau melanjutkan dari yang Ibu Retno sampaikan minggu lalu, masalah itu membuat kita naik level, masalah itu membuat kita lebih lagi kepada Tuhan. Nah, hari ini saya bukan mengajar ya, saya cuma membagikan sedikit supaya kita terus dapat mengucap syukur apapun masalah yang kita alami. Nah, kenapa sih kita harus bersyukur? Kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama, bersyukur itu harus kita lakukan karena itu merupakan kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi udah nggak bisa diapa-apain, udah pasti harus mengucap syukur. Karena itu kehendak Allah. Itu yang pertama, secara alkitabiahnya seperti itu. Lalu yang kedua, bersyukur itu adalah kunci kebahagiaan kita. Loh kok bisa? Loh kok bisa kita kunci kebahagiaan kita kalau kita bersyukur? Ya jelas. Kenapa? Ketika kita punya masalah datang, kalau kita tetap happy ya, aduh, misalnya apa ya, yang gampangnya, aduh, ini ada biaya yang besar yang perlu kita bayarkan, padahal kita lagi mepet gitu nih gitu ya. Kalau kita bersungut ya, gimana ini nggak ada uangnya, ini nggak bisa, itu nggak bisa terus gitu. Akhirnya kita nggak bahagia. Dan ketika kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri tidak bahagia, ketika kita bersungut, satu rumah, apa yang terjadi? Hancur semuanya. Ketika kita awut-awutan hitungannya gitu ya, kita udah nggak bahagia. Kita udah nggak mengucap syukur, akhirnya yang terjadi, satu rumah kita ikutan hancur berantakan semuanya. Makanya di poin kedua saya hari ini, bersyukur itu merupakan kunci kebahagiaan. Simple ya. Dengan kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki hari ini, masalah yang kita hadapi hari ini, itu merupakan kunci kebahagiaan buat kita. Terus kemudian, poin yang ketiga, bersyukur itu menjadikan kita seorang pribadi yang positif. Loh kok bisa? Iya dong. Karena ketika kita terus-menerus bisa mengucap syukur, kita menjadi orang yang pandangannya lebih baik lagi ke depan. Dihadapkan masalah satu, besar mungkin ya masalahnya buat kita. Contohnya misalnya kita sampai diomongin sama orang lain, itu ibu itu gini. Ketika kita tetap bisa mengucap syukur, terus kita malah happy, kita tetap keluar, dan kita tahu orang itu misalnya yang ngomongin kita gitu, kita yang kayak, halo gitu, kita tetap bisa menyapa dia dengan baik. Kita akhirnya menjadi apa? Kita menjadi pribadi yang lebih dewasa daripada sebelumnya. Padahal hati kita kadang-kadang nggak terima, cuma ketika kita bisa mengucap syukur dalam hal itu, dalam hal sekecil itu, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita, menjadikan kita, memproses kita menjadi seorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Membawa kita menjadi orang yang lebih dewasa lagi dari sebelumnya. Itu ya, kenapa kita harus bersyukur.
Terus yang selanjutnya, yang keempat, tapi yang sudah saya bahas tadi ya, selain itu juga bersyukur supaya kita menghancurkan tujuan iblis yang mau merobohkan iman kita. Jadi dengan kita bisa terus bersyukur masalah apapun, persoalan apapun yang iblis coba untuk kita gitu, yang Tuhan izinkan ya, Tuhan izinkan iblis untuk mencobai kita, itu nggak akan kena ke kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita tetap punya iman yang teguh, akhirnya kita tetap bisa memuji nama Tuhan. Itu semua terjadi kalau kita tetap bersyukur. Tanpa ada rasa syukur, tanpa ada rasa terima kasih Tuhan untuk masalah ini, terima kasih Tuhan untuk kejadian hari ini, kita nggak akan pernah tahu apa itu arti bersyukur. Kalau sekedar berkat, mudah untuk bersyukur. Lalu Tuhan, bagaimana kalau misalnya ada masalah, gimana caranya kita bisa tetap bersyukur? Nggak mungkin ya secara logika manusia, ketika ada masalah datang, kita pasti, aduh Tuhan kok kayak gini ya, kok kayak gitu ya, harusnya aku gini, harusnya aku gitu. Terus kenapa Tuhan suruh tetap bersyukur? Gimana caranya aku tetap bersyukur? Itu kan kita nggak tahu. Di sini saya dapat suatu ilmu ya, suatu pelajaran yang saya sendiri juga masih harus belajar gitu. Kalau ada masalah, yang pertama, gimana caranya kita harus tetap bersyukur? Ingatlah kalau selalu ada hal untuk disyukuri. Wow, gimana caranya? Contoh, misalnya tangan kita terkilir. Tangan kita terkilir sakit sekali ya. Masa ya Tuhan terima kasih tangan saya terkilir, ya nggak mungkin ya. Tapi apa yang bisa kita syukuri? Tuhan, walaupun tangan saya terkilir, tapi saya mengucap syukur kalau hari ini saya masih boleh bangun, bernafas dalam keadaan yang sehat. Walaupun tangan saya terkilir. Paham saya di sini ya? Jadi maksudnya, apapun itu kita harus ingat dari setiap apa yang kita alami, pasti ada suatu hal untuk disyukuri. Contoh lainnya apa ya? Misalnya kita harusnya hari ini akan sibuk keluar, lalu kemudian kita disibukkan di rumah tiba-tiba. Rasanya aduh gregetan kok anak-anak kayak gini, padahal saya lagi banyak urusan ini itu segalanya. Apa yang bisa kita syukur dari situ? Ya bersyukur aja, mungkin di depan terlalu panas terik ya, jadi Tuhan tidak izinkan kita keluar rumah, misalnya gitu. Sesimpel itu gitu. Jadi kita harus mengucap syukur, kita inget-ingetin aja. Hal simpel apa yang bisa bikin kita tetap bersyukur di saat ada masalah yang menimpa kita. Sesimpel itu, segampang itu supaya kita tetap bisa bersyukur. Ini juga saya alami sendiri ya. Gimana caranya saya bersyukur di saat posisi seperti ini? Gimana sayanya tetap bersyukur ketika posisinya kayak gini, masalahnya datang kayak gini? Ya ini Tuhan ingatkan kita. Ingatlah selalu ada hal untuk kita syukuri. Sekecil apapun itu. Kalau misalnya sampai udah nggak ada lagi, Tuhan udah nggak ada lagi yang bisa kita syukurin. Hari ini tuh harinya, apa ya orang bilang, hari sial gitu buat saya. Saya nggak mau kesini gimana, apa semua, pokoknya kayak bad day gitu orang bilang. Hey, Tuhan masih kasih kita nafas. Kita hari ini bisa bangun, menghirup udara, kita masih bisa makan. Itu udah, kita harus bisa mengucap syukur di situ. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita tetap mengucap syukur kalau ada masalah menimpa kita? Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, menyambung lagi dari yang Bu Retno minggu lalu, Roma 8 ayat 28. Ini ya, dibaca aja ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow. Jadi apapun yang terjadi pada hidup kita, apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, mungkin ngerasa, udah ini paling besar ini, masalah ini belum pernah terjadi seumur hidup saya, baru kali ini ngerasa, aduh berat banget jalanin hari-hari ini. Memang kalau secara logika saja, hari-hari ini memang hari-hari yang sangat berat. Coba saya nanya, saya nggak tahu di sini yang ikut ibadah online hari ini, yang usianya paling tua, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Cuma coba ya, mungkin selama berapa puluh tahun, mungkin ada yang 60 tahun gitu, atau belum sampai 60 ya.
selama berapa puluh tahun hidup, pernah nggak kita ke lockdown di rumah sampai berbulan-bulan seperti saat ini? Ini aja udah hal yang luar biasa. Maksudnya apa ya? Ya paling mentok itu di rumah itu, endon di rumah paling 1 bulan ya, habis melahirkan, 1 bulan penuh di rumah, nggak kemana-mana itu ya, karena baru melahirkan. Kayak menurut saya itu doang gitu ya. Itu pun pasti masih ada lah keluar sebentar ngapain. Sisanya pasti jarang lah. Sampai ini berapa bulan? Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini Agustus. 6. Wow, luar biasa. Berapa bulan kita? 6 bulan. Ya, 6 bulan kita di rumah. Mau ibadah nggak bisa. Anak-anak libur sekolah 6 bulan. Luar biasa. Anak-anak yang dulunya minta libur, sampai sekarang pengen sekolah. Pasti gitu ya. Dulunya bosen banget sekolah, sekarang rasanya Leona aja kecil gitu yang baru mulai tahu namanya sekolah aja, kapan sekolah gitu, bisa bilang kayak gitu. Anak-anak yang muda yang tadi udah males, aduh ulangan males, semua males. Akhirnya ketika kayak gini, duh nggak enak ya di rumah terus gitu ya. Itu memang luar biasa gitu. Masalah yang luar biasa. Bisa dibilang ini masalah kan ya. Maksudnya karena dengan adanya virus corona ini, kita diharuskan untuk standby di rumah. Mau kemana-mana itu ribet ya. Kayak masker, cuci tangan, apa segala macam. Aduh, kok gitu amat gitu. Seumur hidup kok kayaknya nggak pernah sampai sebegitunya gitu. Ya tinggal sekarang kita gimana? Gimana kita menyikapi? Dibilang new normal, ya kita mengikuti aturan new normal. Kita mengikuti protokol yang ada. Tapi masih bisakah kita mengucap syukur dalam hal ini? Bukan cuma dalam hal corona ya, dalam hal-hal lainnya pasti saling berkaitan satu sama lain. Dengan adanya virus corona, segalanya berkaitan. Kesehatan, ekonomi, semuanya terkait. Karena satu virus ini terus kemana-mana semuanya. Nah, di sini saya cuma mau membagikan kalau kita tetap harus bersyukur apapun masalahnya. Bagaimanapun ceritanya, seburuk apapun persoalannya, harus mengucap syukur. Itu aja. Amen. Syukur nggak ada habisnya, bersyukur pasti bisa. Yang penting kita ingat 2 hal tadi, ingat selalu ada cara untuk kita bersyukur, ingat selalu ada hal untuk disyukuri, sama yang kedua, ingatlah kalau segala sesuatu itu pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Walaupun kita nggak tahu ya, selama 6 bulan ini kita di rumah, anak-anak di rumah, nggak ada yang sekolah, kebaikan apa yang akan didatangkan pada kita? Nggak tahu. Ya mungkin nanti tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun lagi, ya gitu nanti akan menjadi cerita, dan akan menjadi sejarah yang begitu indah. Tahun 2020 saya mengalami ini, keluarga saya mengalami ini, dan kemudian saya sekarang nanti berapa tahun lagi yang saya nggak tahu, dan sekarang saya menjadi orang pribadi yang seperti ini. Kenapa? Karena saya waktu itu terus mengucap syukur sama Tuhan. Karena saya waktu itu terus berpegang teguh pada Tuhan. Karena saya waktu itu tidak hilang iman saya tidak mengikuti, saya tidak kalah sama iblis, tapi saya terus mengucap syukur sama Tuhan. Itu dari saya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik sama kita. Amin. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Untuk bangsa dan negara kita, terus kita berdoa ya, jangan pernah bosan berdoa, karena kita sudah bosan untuk hidup seperti ini, yang kemana-mana harus dengan protokol yang banyak. Ini menjadi habit yang baru bagi kita. Kita terus berdoa supaya kedepannya bangsa dan negara kita menjadi bangsa dan negara yang lebih baik lagi, segalanya dipulihkan. Ini saya di sini minta Ibu Yanto untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Lalu kemudian untuk jemaat GBT Mojokerto, supaya gereja kita juga dapat segera mulai buka kembali. Ini saya minta Ibu Sus di sini, Ibu Dia Susanti. Ya, lalu terakhir nanti saya yang dalam doa. Baik, mari kita satukan hati kita, doa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan, kami sembah Engkau ya Tuhan.
Kami mengucap syukur buat segala pemeliharaan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu, segala perkara yang Tuhan sudah izinkan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saat petang hari ini kami bersatu hati, kami berdoa terkhususnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Sekalipun Tuhan saat ini kami mengalami berbagai permasalahan, yaitu khususnya dengan COVID, masa-masa pandemi yang kami rasakan tiap pribadi lepas pribadi kami. Tetapi kami percaya dan kami yakin Tuhan, semuanya adalah seizin-Mu dan menjadi harapan, jadi iman percaya kami, Engkau memberikan kekuatan yang super ekstra bagi setiap kami yang selalu berharap dan mencari hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya untuk pergumulan tim medis yang saat ini sedang berjuang di garis depan, yang vaksin yang masih di dalam uji coba. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang senantiasa memberikan satu sarana, baik obat-obat ini Tuhan, sehingga khususnya bangsa dan negara Indonesia ini boleh terlepas. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga aparat-aparat semuanya Tuhan, dari Polri, juga tim medis semuanya Tuhan, baik perawat, dokter, semuanya yang di garis depan. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau tolong supaya setiap kinerjanya senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat yakin Tuhan memegang kendali untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Oleh sebab itu mari Tuhan, khususnya bagi kami yang senantiasa berharap mendekatkan diri kepadamu, Engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami hanya pasrah, kami hanya bersyukur, kami hanya mengangkat tangan kami, tanda kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami mensyukuri Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan dan menjadi kekuatan, menjadi iman percaya kami, Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Kalau Kau sudah memberikan firman yang sungguh luar biasa Tuhan buat kami. Firman yang sudah menguatkan kami. Sudah menasehatkan kami untuk kami bisa senantiasa mengucap syukur Bapa dengan segala hal apapun yang kami alami. Engkau tetap mengajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Kiranya firman ini terus kami lakukan di dalam hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu, Ibu Gembala, yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati di dalam kehidupan rumah tangganya, memberkati di dalam ekonomi mereka, memberkati Tuhan kedua anak juga Bapak Gembala. Terus Engkau memberkati di dalam pelayanan mereka semua Tuhan. Biar seisi rumah mereka senantiasa dilindungi, terlebih Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami satukan hati kami terus berdoa untuk gereja kami GPT ya Bapa. Terkhusus kami berdoa untuk para jemaat yang ada ya Tuhan.
Ya, Satu persatu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. ya, Kami tidak tahu dengan masalah apa yang mereka alami saat ini. Untuk itu Tuhan, kami terus berdoa untuk para jemaat yang ada. ya, Mungkin Tuhan. saat ini mereka sedang sakit, Bapa. Tolong mereka. Ya, Biar Kau Yesus. jamah, Kau pulihkan. Mungkin Amin. saat ini mereka, Tuhan, sedang terpuruk dengan keadaan ekonomi. Karena pandemi yang masih belum berhenti saat ini, Tuhan. Kiranya Kau tolong mereka. Kau pulihkan keadaan ekonomi mereka, Bapak. Amin. Kalau mereka saat ini sedang mengalami mungkin dalam pekerjaan, yang saat ini sedang lockdown, mungkin dalam rumah tangga diambang kehancuran. Kami tidak tahu. Tetapi satu hal kami mohon, kiranya Engkau terus campur tangan kepada mereka. Engkau memberkati setiap mereka. Amin. Pulihkan Amin. keadaan mereka. Terlebih Amin. Bapak, Engkau kuatkan iman mereka Bapak. Amin, Tuhan Kalau benar. saat ini kami belum bisa bersama-sama beribadah, tapi kami percaya Kau sudah kuatkan mereka semua untuk tetap mereka setia kepadamu Tuhan. Ya, Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap para majelis, diaken, penatua. Mereka juga berjerih lelah Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang mereka lakukan. Kau berkati setiap mereka di dalam kehidupannya. Usahanya terlebih Bapa, berkati pelayanan mereka. Kami juga serahkan para full-timer, mungkin tim musik, WL, singer, sound system Tuhan. Kalau saat ini kami belum bisa bersama-sama beribadah, tapi kami melalui online. Kiranya mereka semua juga Kau berkati, Bapak. Kami yakin dan percaya. Engkau terus campur tangan buat mereka semua. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus. Kami punya kerinduan. Kami mau bersama-sama untuk melakukan ibadah bersama Tuhan. Kalau enggak saat ini, mungkin izin yang belum bisa diterima Tuhan. Kami yakin dan percaya. Ini semua juga seizin Engkau. Mungkin minggu depan atau di minggu-minggu yang akan datang kami bisa beribadah kembali bersama-sama Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menyertai. Engkau sendiri Tuhan yang memberkati. Dan berikan kemudahan sehingga kami semua bisa berkumpul bersama dan bisa keluar suatu izin yang akan kami harapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikian ya Tuhan, seruan dan doa kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Hari yang begitu indah. Kami dapat kembali bersama-sama melalui ibadah online. Kami para wanita-Mu berkumpul, bersekutu, melayani Engkau. Dengan segala kekurangan kami, tapi inilah yang kami dapat berikan kepada Engkau. Kiranya Engkau dapat menerima pelayanan kami hari ini. Karena tidak ada lagi sesuatu yang baik yang dapat kami berikan selain puji-pujian lewat melayani-Mu yang ada di pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah pada hari ini, khususnya pada Ibu Evani yang telah menyampaikan, yang telah melantunkan lagu pujian yang begitu indah bagi Engkau, dan anaknya juga Yung Yung yang telah mengiringi dengan musik. Kiranya Tuhan yang berkati kehidupan Ibu Evani dan juga anaknya bersama dengan seluruh keluarganya Tuhan. Engkau yang berkati kehidupan beliau. Engkau yang tahu segala kekurangan, segala kesalahan, segala masalah. Apapun itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan beserta, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga Ibu Evani dan keluarga. Amin. Benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tidak dapat berkata-kata banyak, tapi inilah seruan doa kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan pada kami semua, pada seluruh keluarga kami, pada seluruh lingkungan kami, agar kami terjauhkan dari segala virus itu, agar kami tetap dapat sehat,
Amin. Walaupun ada di antara kami yang mengalami sakit, apapun itu sakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan Amin. Allah, segala sesuatu terjadi Amin. untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Tidak akan mengeluh atas segala penyakit kami. Haleluya. Kami tidak akan mengeluh atas segala persoalan kami hari ini. Tapi kami akan terus mengucap syukur Tuhan. Karena itu yang Engkau kehendaki. Amin. Benar Tuhan. Kiranya Engkau kumpulkan kami di minggu-minggu mendatang. Kiranya Engkau perbanyak anggota yang dapat mengikuti ibadah online. Dan Engkau yang akan melawat setiap ibu-ibu yang hadir pada saat sore malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Inilah ibadah kami, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan.